Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Vivi Sri Ratu Afiati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1. Adapun materi yang akan dipaparkan yaitu kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita berperan sebagai fasilitator yang senantiasa membimbing, menuntun, memfasilitasi siswa agar siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai apa yang dia dambakan. Yang selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik harus senantiasa mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena sejatinya siswa atau murid-murid itu telah memiliki kodrat yang dia bawa sejak lahir, seperti minat dan bakatnya, dan kemudian guru dapat mengarahkan agar minat dan bakatnya itu dapat tersalurkan dengan baik sehingga dapat menggapai cita-cita yang ia impikan. Yang selanjutnya, pendidikan berhamba pada anak. Sebagai seorang guru, kita harus senantiasa memprioritaskan siswa kita, memprioritaskan murid-murid kita agar pembelajaran itu berbasis student center. Kita harus senantiasa menghargai pendapat mereka dan memperhatikan perasaan mereka maupun keadaan sosial mereka agar kita dapat membersamai peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, sebagai seorang pengajar juga, kita harus senantiasa mengajarkan budi pekerti yang baik karena pendidikan tidak hanya tentang kognitif, tapi juga tentang afektif dan psikomotor dari peserta didik tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa anak adalah selembar kertas putih. Tugas guru adalah mengisi kertas putih tersebut dengan berbagai pengetahuan yang baru. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru, sehingga guru harus selalu di depan memberikan contoh, menjadi orang yang serba tahu tanpa melibatkan peserta didik dalam pencarian pengetahuannya. Selanjutnya, saya juga berpendapat bahwa pembelajaran itu harus berfokus pada aspek kognitif. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif dan saya akan merasa berhasil bila nilai siswa itu telah mencapai KKM. Dan yang keempat, sebelum mempelajari modul ini, saya selalu beranggapan bahwa belajar itu harus di kelas, karena saya beranggapan bahwa kelas adalah tempat yang disediakan dan disiapkan sedemikian rupa untuk belajar. Sehingga saya beranggapan bahwa kelas adalah tempat yang dapat membuat siswa itu fokus dan konsentrasi untuk belajar. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.1 ini, banyak sekali pandangan bahwa anggapan yang saya anggap sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya benar. Yang pertama yang saya pahami setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa sebenarnya anak bukanlah selembar kertas putih yang kosong. Seorang anak itu sejatinya lahir dengan coretan yang samar atau buram. Tugas guru membantu menebalkan laku baiknya dan menyamarkan perilaku yang buruk pada anak. Jadi sejak lahir itu sebenarnya anak sudah dibekali oleh bakatnya masing-masing, oleh kodratnya masing-masing, sehingga tugas guru itu membantu menebalkan mana yang baik dibantu untuk ditebalkan dan mana yang buruk dibantu untuk disamarkan. Yang selanjutnya, pendapat saya yang sebelumnya itu ternyata kurang tepat, karena pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru.
guru harus menjadi pribadi yang ingar sesung tulodo, di depan senantiasa menjadi teladan, ing madya mangunkarso, di tengah senantiasa membersamai siswa, tuturi handayani, dan di belakang guru harus senantiasa mendukung dan memotivasi siswa, sehingga guru tidak hanya berada di depan untuk menjadi teladan saja, tapi harus juga membersamai dan mendukung serta memotivasi. Dan tentunya guru juga harus melibatkan anak-anak juga dalam pengambilan keputusan maupun membangun pengetahuan barunya. Yang selanjutnya, pembelajaran ternyata tidak berfokus pada aspek kognitif saja. Pembelajaran harus selaras antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya juga. Ternyata apa yang saya pahami sebelumnya kurang tepat, karena sebagai seorang guru kita juga harus memperhatikan aspek afektifnya, bagaimana kondisi siswa untuk belajar, apakah ia merasa nyaman atau tidak, bagaimana perasaannya, apakah ia ada masalah atau tidak, dan bagaimana kesehariannya, perilakunya, tingkah lakunya. Kita juga harus memperhatikan itu semua, karena belajar itu tidak melulu tentang aspek kognitif, dan tentunya aspek afektif juga harus senantiasa dibangun agar anak memiliki keseimbangan pengetahuan, keseimbangan perasaan maupun psikomotornya. Kemudian yang saya pahami sebelumnya bahwa belajar harus di kelas ternyata kurang tepat juga, karena belajar itu tidak harus di kelas. Pembelajaran itu ternyata harus selaras dengan lingkungan sekitarnya agar pembelajaran yang dilakukan dapat bermanfaat bagi kehidupan murid-murid kita. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang akan segera dilakukan, dan tentu sebagai komitmen saya sebagai seorang guru yang ingin pembelajaran itu menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, yang akan saya lakukan adalah menjadi pribadi pembelajar. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengusung bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa saya harus tetap belajar agar dapat menjadi guru yang memiliki wawasan yang luas dan berbudi pekerti yang luhur. Tentunya hal ini akan saya lakukan agar saya dapat menjadi teladan yang baik untuk murid-murid saya. Yang kedua, saya ingin menerapkan setelah saya mempelajari sebuah materi atau sebuah pengetahuan, saya juga ingin menerapkan hal tersebut pada murid-murid saya. Saya ingin setelah ini saya dapat menerapkan apa yang telah saya pelajari pada murid-murid saya. Tentunya hal ini dilakukan agar ilmu yang saya pelajari dapat bermanfaat dan terus melekat dalam ingatan. Dan yang terakhir, saya ingin membangun kerjasama. Segala program atau rencana yang baik tentunya harus bersinergi dengan siswa, guru, kepala sekolah, maupun orang tua. Saya akan berusaha membangun kerjasama dan hubungan yang baik dengan warga sekolah agar program atau kegiatan yang akan saya lakukan nantinya dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari segala pihak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya menonton video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang selanjutnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.